자기가 늦게 오니까 그렇잖아. 집으로 들어가. 빨빨대고 돌아다니지 말고. 신지철 피부치 있잖아. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan merangkum sebuah alur film yang berjudul Circle of Autonomy. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke alur ceritanya guys ya. Film diawali dengan sebuah perayaan ulang tahun gadis kecil bersama ibunya. Anak ini bernama Gijung, sementara orang tuanya telah bercerai. Di tengah perayaan ulang tahun, seseorang mengetuk pintu rumah. Gijung melihat ibunya bertikai dengan seorang pria. Pria ini tak lain adalah ayah dari Gijung yang bernama Shin Ji-chul. Namun, Gijung kecil tak pernah mengenalnya, sebab ibunya tak pernah memberitahu. Ayah Gijung adalah seorang residivis yang baru bebas dari penjara. Hal ini membuat ibu Gijung sangat membencinya dan menceraikannya saat ia masih mendekam di penjara. Gijung kecil melihat Ji-chul ingin memberikan hadiah untuknya. Namun ibu Gijung langsung mengusir Ji-chul. Di tempat lain, seorang pria tampan bernama Nam Chum-won menyematkan sebuah cincin kepada kekasihnya yaitu Kang Yu-shin. Mereka berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Walau demikian, mereka masih saja sering bertengkar karena hal kecil. Kembali pada Ji-chul, setelah keluar dari penjara, ia bekerja sebagai sopir taksi. Namun tabiat buruknya tak kunjung hilang. Emosinya pada ibu Gijung membuat ia terus mengeluarkan sumpah serapa dan berkendara ugal-ugalan ketika membawa penumpang. Puncaknya, saat seorang perempuan minta diturunkan dan melempar ongkos ke muka Ji-chul seperti yang dilakukan ibu Gijung, hal ini membuat Ji-chul semakin dendam pada perempuan. Saat ini, Chul-won dalam perjalanan pulang bersama Yo-shin. Mereka kembali terlibat perdebatan karena Chul-won sering tidak mengacuhkan Yo-shin. Yo-shin mengancam akan melompat keluar dari mobil jika Chul-won tak menurunkannya. Mau tak mau, Chul-won mengikuti dan pergi meninggalkan Yo-shin sendirian karena kesal. Malamnya, Chul-won menyesal dan mencari Yo-shin sepanjang jalan tol. Namun gadis ini tak kunjung ditemukan. Nasib nahas menimpa Yo-shin saat menghubungi taksi. Ji-chul datang menusuknya dan menyekapnya dalam sebuah rumah kosong. Yo-shin berhasil kabur, namun Ji-chul kembali menangkapnya. Ji-chul membunuh Yo-shin yang tak berdosa dengan sadis. Ia melakukan ini semua untuk melampiaskan kebenciannya kepada perempuan. Esoknya, mayat Yo-shin ditemukan. Chul-won menatap cincin yang ia sematkan di jari Yo-shin. Sementara orang tua Yo-shin histeris melihat jenazah anaknya dalam kondisi yang mengenaskan. Chul-won diinterogasi oleh detektif Lee Sang-won atas kematian Yo-shin. Ia menyayangkan keputusan Chul-won yang meninggalkan Yo-shin sendirian di tepi jalan dalam kondisi hamil 6 minggu. Chul-won makin terpukul mendengar kabar tersebut karena Yo-shin tidak pernah memberitahu tentang kehamilannya. Pelaku pembunuhan Yo-shin terendus. Detektif San-won mendatangi rumah Gijung dan menanyakan keberadaan Ji-chul pada ibu Gijung, namun tidak mendapat respon yang baik. Saat itu, Sang-won melihat Gijung kecil di dalam rumah dan tersenyum manis kepadanya. Saat istirahat siang, Sang-won tak sengaja bertemu Gijung yang baru saja berbelanja. Ia langsung sayang pada Gijung dan meminta Gijung untuk menelponnya jika terjadi sesuatu. Malam harinya, Gijung yang tertidur pulas dielus pipinya. Ji-chul berhasil masuk ke rumah Gijung dan membuat ibunya berteriak histeris hingga Gijung terbangun. Di depan mata Gijung, ia melihat ibunya dianiaya oleh Ji-chul. Gijung mencoba tenang dan meraih telepon untuk menghubungi nomor yang diberikan oleh Sang-won. Ji-chul yang sadar akan tindakan Gijung mendekatinya. Syukurlah Sang-won datang tepat waktu. Namun Ji-chul berhasil menyandra Gijung dengan sebilah pisau. Sang-won gugup saat mendengar tangisan Gijung. Untunglah ibu Gijung yang masih punya sedikit tenaga mengalihkan perhatian Ji-chul hingga ia tertangkap oleh Sang-won. Namun saat itu Gijung kecil mengangkat pistol yang terjatuh lalu terdengarlah suara tembakan. Singkat cerita, Sang-won selamat dengan luka tembakan di bahu. Gijung juga selamat, namun ibunya meninggal di rumah sakit. Gijung kecil dibawa ke kantor polisi untuk sementara waktu. Namun saat sedang berbicara dengan komisaris, Sang-won mendapat kabar kalau Gijung kabur.
Sang-won paham kemana tujuan Gi-jung. Ia mendatangi rumah Gi-jung dan mendapati anak itu menangis ketakutan mencari ibunya. Sang-won pun terenyuh. Ia berbohong kepada polisi yang menelponnya bahwa Gi-jung belum ditemukan. Sang-won bertekad untuk membesarkan Gi-jung. 10 tahun berlalu. Gi-jung kecil telah beranjak remaja. Sang-won mengganti namanya menjadi Lee Jung-hyun agar tidak ada yang tahu identitas asli gadis ini. Gi-jung yang kini dipanggil Lee Jung-hyun nampaknya juga tidak ingat peristiwa memilikan itu. Dalam perjalanan pulang sekolah, Sang-won datang dan memborgol tangan mereka satu sama lain. Hal ini agar Jung-hyun tidak kabur dan mau menghabiskan waktu berdua bersamanya. Saat di restoran, Sang-won mendapat panggilan. Ia diberitahu bahwa Ji-chul mencoba bunuh diri subuh tadi. Sang-won menjauhkan telepon tersebut dari Jung-hyun agar gadis ini tak mendengarnya. Keadaan genting ini membuat Sang-won harus segera pergi dan membuka gembok di tangan mereka. Di SMA, Jung-hyun kedatangan guru sastra Korea yang baru. Ia adalah Chul-won. Sampai saat ini, Chul-won belum bisa melupakan rasa penyesalan terhadap Yosin. Di hari pertamanya sebagai guru, Jung-hyun datang terlambat. Namun entah mengapa Chul-won langsung terus memperhatikannya. Karena mata Jung-hyun dirasa mirip seperti pembunuh kekasihnya. Sang-won tetaplah seorang detektif tangguh. Ia dan timnya mengejar residivis dan kembali berakhir di rumah sakit. Sang-won yang tak betah pergi begitu saja tanpa menjalani perawatan. Saat keluar ia justru mendapat masalah baru karena reporter Kim telah menunggunya. Reporter Kim pantang menyerah untuk terus menggali informasi tentang Ji-chul pada Sang-won demi menerbitkan berita eksklusifnya. Sepulang merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya, Jung-hyun menyelamatkan Chul-won yang hampir tertabrak mobil karena mabuk. Chul-won bermimpi lagi kejadian saat kematian Yosin, di mana saat itu Chul-won sebenarnya melihat Yosin yang pingsan dibawa ke sebuah rumah kosong. Saat terbangun ia telah berada di rumahnya dan menemukan obat penawar mabuk yang diberikan oleh Jung-hyun. Esoknya di tengah pelajaran, Chul-won tanpa sadar mencekik Jung-hyun karena melihat lengkungan senyum di matanya. Untunglah Chul-won tersadar kembali. Chul-won tak masalah jika Jung-hyun mau menuntutnya karena kejadian barusan. Namun tak disangka Jung-hyun malah mengajaknya untuk berteman. Di kantor polisi, Sang-won kecewa karena ia tidak jadi menerima promosi jabatan. Ia melampiaskan kekecewaannya dengan minum soju sampai mabuk berat. Ia duduk di dekat asrama Jung-hyun dan meminta Jung-hyun datang menemuinya. Jung-hyun membawa Sang-won ke sebuah penginapan. Terlihat Sang-won ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan putrinya. Namun saat Sang-won sudah tertidur, Jung-hyun menodongkan pistol kepadanya dengan tatapan penuh kebencian. Namun Jung-hyun kembali mengurungkan niatnya. Di sekolah, Jung-hyun yang juara kelas melakukan konsultasi dengan wali kelasnya, Chul-won. Namun Chul-won malah terus salah fokus pada mata Jung-hyun. Rasa bersalah pada Yosin membuat Chul-won sering mengunjungi makamnya dan melamun. Ia seperti tidak ada semangat hidup. Malam ini Chul-won datang menemui Jung-hyun untuk menjadi teman ceritanya. Setelah itu Jung-hyun mengajak Chul-won ke karaoke. Tapi Chul-won tetap tak terhibur. Jung-hyun ketiduran. Chul-won terpaksa pulang sambil menggendongnya. Saat itu niat jahat Chul-won untuk membalas dendam kepada Ji-chul kembali muncul. Tangannya sudah memegang sebuah batu siap menghantam Jul-hyung. Namun entah mengapa ia tak sanggup melakukannya. Chul-won semakin merasa bersalah karena belum bisa membalas dendam. Di hari peringatan kematian Yosin, ia berhalusinasi bahwa Yosin masih hidup dan mengajaknya untuk menyiram tanaman yang mekar. Chul-won sangat bahagia, namun halusinasinya hilang saat orang tua Yosin datang. Mereka pergi mengunjungi hutan tempat Yosin dibunuh. Orang tua Yosin meminta Chul-won untuk terus melanjutkan kehidupannya karena telah lama sejak kematian Yosin. Chul-won tak menjawab, ia hanya bisa menangis mengingat semua dosanya kepada Yosin. Jung-hyun kini pergi berkencan dengan cowok idamannya. Saat sedang menikmati makanan, berita di TV menyiarkan kabar bahwa Ji-chul dijatuhi hukuman mati dan akan segera dieksekusi. Chul-won, Sang-won, dan Jung-hyun menyimak berita dengan serius dari 3 tempat berbeda. Esoknya saat sedang mengejar penjahat, ia mendapat telepon dari wali kelas Jung-hyun dan meminta untuk bertemu. Awalnya Sang-won lupa dengan Chul-won ketika Chul-won menyebut kasus Yosin. Sang-won jadi teringat semuanya. Sang-won terkejut saat tahu bahwa Chul-won mengetahui bahwa Jung-hyun adalah anak dari pembunuh Ji-chul. Sang-won meminta Chul-won untuk menjauhi Jung-hyun karena dia tidak tahu apa-apa. Lantas Chul-won emosi memposisikan bagaimana dengan Yosin yang dibunuh padahal tidak tahu apa-apa. Pertengkaran pun terjadi.
Esoknya di kantor, Sangwon mendapat kabar bahwa Ji-chul akan dieksekusi dan Chulwong telah memesan tiket pesawat. Saat itu reporter Kim kembali datang, sehingga Sangwon segera memutuskan telepon. Reporter Kim kembali mengusik tentang Ji-chul demi membuat edisi khusus. Sangwon bungkam, tetapi saat reporter Kim menyinggung masalah anak Ji-chul, Sangwon langsung memperingatkan reporter Kim untuk tidak membawa-bawa namanya dan Jung Hyun dalam beritanya. Sebelum hari eksekusi Ji-chul, orang tua Yosin berharap bisa menemuinya sekali saja. Namun sampai menit terakhir Ji-chul tetap enggan menemui mereka, hingga orang tua Yosin pulang dalam keadaan nihil. Di jalan saat ibu Yosin buang air kecil, ayah Yosin menemukan sebotol air keras di dalam tas istrinya. Dalam lemah melawan penyakitnya, ibu Yosin memberitahu bahwa dia ingin membunuh Ji-chul dengan tangannya sendiri. Tapi selalu gagal karena Ji-chul tidak pernah mau menemui mereka. Tahu umur istrinya tidak lama lagi, ayah Yosin ingin pergi bersama dengan istrinya. Akhirnya mereka menari bersama sebelum bunuh diri. Chulwong makin depresi melihat kedua jasad mertuanya. Ia kembali ke studio meratapi lukisan terakhir Yosin. Di kantor polisi, Sangwon mengetahui bahwa reporter Kim mempublikasikan tentang hubungan dirinya dengan Jung Hyun. Ia panik, lantas segera menghubungi Jung Hyun, namun tidak diangkat karena ia sibuk menanti gebetannya. Gebetannya pun datang. Ia tampak panik saat Jung Hyun menghampirinya. Laki-laki ini menunjukkan berita tentang Jung Hyun dan kabur begitu saja. Jung Hyun kalut karena berita tentang dirinya yang merupakan anak pembunuh viral. Akhirnya ia memilih untuk menemui Chulwong di rumahnya. Sementara itu, Sangwon tak menemukan Jung Hyun di asramanya, hingga ia pergi menemui reporter Kim. Ternyata Chulwong lah dalang dibalik semua berita ini, sehingga Sangwon bergegas pergi ke rumahnya. Di rumah Chulwong, Jung Hyun bercerita bahwa dia sangat ingin membunuh Sangwon, pria yang selama ini telah membesarkannya. Adegan berpindah pada peristiwa 10 tahun yang lalu, saat Sangwon berhasil mengunci pergerakan Ji-chul. Mereka terkejut saat Gi-jung mengambil pistol yang terjatuh dan menodongkannya ke arah mereka. Ji-chul mengambil pistol dari tangan Gi-jung dan balik menyerang Sangwon, tapi Sangwon berhasil melumpuhkannya. Saat akan menembak Ji-chul, Gi-jung kecil berlari ingin melindungi ayahnya. Namun ibu Gi-jung datang memeluknya, hingga sang ibulah yang akhirnya tertembak dan tewas di tangan Sangwon. Aduh, dendam ini masih saja tidak bisa dilupakan oleh Jung Hyun sampai saat ini. Esok paginya Chulwong dan Jung Hyun melihat prosesi eksekusi Ji-chul. Sebelum ajal menjemput, Ji-chul menyanyikan lagu selamat ulang tahun yang tak pernah ia nyanyikan untuk Jung Hyun. Lagu ini sangat menyesakan sampai Jung Hyun tak sanggup membuka mata saat tali gantung diturunkan. Kini Chulwong membawa Jung Hyun pergi. Di tepi jalan, mereka berhenti di titik Chulwong pernah menurunkan Yosin. Singkat cerita, Jung Hyun pingsan dan Chulwong membawanya ke rumah kosong tempat Yosin disekap dulu. Jung Hyun tersadar dan melihat ayahnya telah disekap Chulwong. Bukannya kasihan, Jung Hyun malah menerima pistol yang diberikan oleh Chulwong untuk menembak Sangwon. Sangwon memohon agar Jung Hyun meletakkan pistol di tangannya. Ia memberitahu bahwa Chulwong lah yang membeberkan fakta pada reporter Kim. Jung Hyun tak sanggup mendengarnya lebih lanjut. Ia menembak dan mengenai kaki Sangwon. Sangwon tidak marah, ia justru meminta maaf dan berterima kasih karena Jung Hyun menjadi alasannya untuk tetap hidup. Chulwong tak sadar, ia mengancam Jung Hyun untuk segera menembak Sangwon. Jika tidak, maka ia akan dibunuh oleh Chulwong. Jung Hyun mendorong Chulwong dan mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri. Ia akan bunuh diri demi membebaskan Chulwong dan Sangwon dari penderitaan yang ayahnya buat. Chulwong tak rela Jung Hyun mati. Ia merempas paksa pistol dari tangan Jung Hyun dan tertembak di dada. Di napas terakhirnya, Chulwong berdoa semoga Yosin telah memaafkannya. Singkat cerita, Sangwon bebas dari penjara karena mempertanggungjawabkan perbuatannya pada ibu Jung Hyun. Di luar lapas, Jung Hyun telah menunggunya. Sangwon berjalan pincang akibat sebelah kakinya cacat karena tembakan Jung Hyun. Ia melewati Jung Hyun begitu saja, namun gadis ini mengejar dan segera menggandeng tangan Sangwon. Dan cerita pun tamat, guys ya. Film Circle of Autonomy berasal dari Korea Selatan yang rilis pada tahun 2015. Film bergenre kriminal drama ini cukup seru untuk disaksikan. Sesuai judulnya, circle atau lingkaran adalah sebuah garis yang saling terhubung. Aspek menyimpan dendam kepada seseorang untuk waktu yang sangat lama disampaikan sangat baik dalam film ini. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini, guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.